Hola bestinya Ketani, Besti, setelah geger hadir di sidang Nikita pada 18 September 2025 lalu dan geger menyebut Reza Gladys dalam video unggahannya kalau telah menjebak Nikita Mirzani, Miss Gossip baru-baru ini justru dikabarkan terciduk di klinik Glavitsya yang diketahui milik Reza Gladys. Nah, perihal tersebut pun diduga langsung ditanggapi Tessa Mariska dalam unggahan di akun TikToknya Besti, di mana Tessa terlihat membahas seseorang yang ia sebut gosong, kelar sidang terus perawatan ke Glavitsya. Bahkan Tessa yang heran karena saat di persidangan Miss Gossip kabur seraya takut bertemu dengannya ini pun menyebut fix elu mata-mata cenah. Hari ini datang ke pengadilan. Ya, hari ini saya datang ke pengadilan Jakarta Selatan ini untuk mengamat berjalannya proses persidangan ya. Sebenarnya saya sih udah nggak mau mengikuti lagi karena saya pikir kasus ini kan akan segera berakhir. Nah ternyata di Kamis kemarin itu ada sesuatu kebenaran menurut saya ya yang harus saya up gitu. Nah oleh sebab itu saya semakin menantang, penasaran ini hari ini ada apa gitu. Oke, itu ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau datang sini sebagai pendukungnya si kubu yang sama atau sudah netral? Saya kuburan aja sih di tengah-tengah, netral ya, karena saya Gosong lu ya, bener-bener lu ular kepala 7 apa mata kepala 2 sih, nggak ngerti gue. Abis dari sidang ala-ala lu lihat gue kabur ya, ngapain lu kabur lihat gue, emang gue setan. Abis itu sekarang lu perawatan ke dokter, ke klinik Glavitsya. Main ini nih, main intel-intelan kita. Ayo, siapa takut? Fix lu mata-mata. Anyway, ramainya perihal video diduga Miss Gossip melakukan treatment di Glavitsya setelah menghadiri sidang Nikita Mirzani. Emang geger banget Besti. Namun Maria Lauta dalam unggahan videonya memastikan kalau hal tersebut tidak benar lantaran bersama dengan Miss Gossip. Dan video yang beredar tersebut merupakan video lama cenah Besti. Meski telah dikonfirmasi oleh Miss Gossip melalui video unggahan Maria Lauta, namun Tessa Mariska yang juga merupakan pendukung Nikita seraya tetap mengingatkan perihal lawan jadi kawan dan juga sebaliknya kini bisa sulit dibedakan cenah. Terlebih menurutnya hingga kini ia pun belum sepenuhnya percaya dengan Miss Gossip yang kini justru berbalik arah. Ada yang lucu, aku bukan mau belain Miss Gossip, tapi aku cuma mau menjelaskan bahwa di luar huru haranya dia dengan Niki, aku gak ikutan. Niki mau proses, mau enggak. Tapi kalau yang namanya penggiringan opini ada, itu nyata. Karena dia pulang dari sidang itu dia gak ke klinik Glavitsya. Kalau kalian gak percaya sama dia, itu wajar. Semua orang pasti begitu, termasuk aku. Makanya dia aku temui, bukan cuma satu kali. Kan biar tahu, biar bisa lihat. Kalau aku dibanding misalnya ngobrol sama dia di Komal atau apa, aku mendingan lihat langsung. Jadi aku bisa tatap itu matanya ya kan. Kalau bisa aku hipnotis. Cuma yang aku lucu itu kenapa pihak sana itu senang banget bikin hoak. Emang sulit ya bikin hoak yang lebih gong gitu. Selain hoak bahwa dia treatment di Glavitsya, abis itu
abis sidang. Jadi ya Besti, setelah nanti kalian lihat postingan aku, kalian komen ya siapa yang tukang bikin hoak, apalagi itu di Igoy officialnya mereka. Sampai di komalnya Mambel itu sampai ribuan itu yang nulis, tadi dia ke klinik Lavitsya, dia tadi ke klinik Lavitsya. Ribuan tuh komenannya, aku kan nonton. Dibully gara-gara disangka ke klinik, padahal itu video lama. Ya dia 2 kali katanya ngomong kalau nggak salah dapat treatment di sana. Dia sendiri udah diwanti-wanti nggak boleh diposting, tapi ternyata tiba-tiba gitu diposting sama pihak sana. Aneh kan? Ada apa? Ada yang perawatan tadi katanya. Siapa sih? Oh, perawatan tadi? Iya apa enggak? Apa? Tahu ah? Iya enggak? Tahu ah? Kok dari tadi sama aku ya? Iya. Apa nih ke situ cuy? Malam? Itu penyalama sih, penyalama. Malam kau ke sana? Enggak juga tuh. Ya kalau dia malam ke sana masa bajunya nggak ganti lagi? Coba aku cium bajunya. Nggak bau. Berarti dia nggak perawatan di sana. Aman Besti. Dia lagi ku interogasi mengenai ada postingan orang. Jadi dia ku temui dari tadi siang. Jadi aman gitu ya. Video lama ya? Video lama. Nanti aku ungkap fakta-fakta setelah aku interogasi dia. Tapi dikit ya, dikit aja. Ini WA dia ya. Ini aku klik. Hai Teteh, kami sudah sampai ini. Anda di mana saat ini Teh? Ini jawab. Mau OTW kalian di PIM berapa? Dia jawabannya PIM 2. Oke. Jadi gimana? Kalian masih percaya dia ke klinik Lavitsya abis dari sidang? Apa ada yang sekarang lah posisinya lagi shoot it gitu? Jadi takut dia mengungkap fakta-fakta apa gitu, takut. Dari sidang ke tempat dia ketemu aku itu sama siapa, kalian pasti tahu juga lah. Lihat aja dia di sidang sama siapa. Siapa lagi? Gue kenapa ngomongnya jadi gini? Sulit sekali ini, sulit memang jadi dia itu ya. Karena dia udah jadi public enemy. Cuma ya bagaimana, aku kan kepo. Sekepo kalian lah. Dia tahu apa aja gitu kan. Kepo ya kan? Jangan bohong loh, kepo juga kan? Oh sebenarnya kalau mikir gue aneh-aneh. Tanya, tapi feelingnya aku mungkin juga kan ada yang bilang jangan mau terima, mungkin dia jadi mata-mata nih lihat sana nggak. Inilah kita lihat di sini adalah permainan dan drama di persidangan Nikita Mirzani ini. Kita udah nggak tahu lagi mana lawan yang mana kawan. Bisa jadi kawan sendiri sebenarnya adalah busuk itu lawan. Bisa jadi lawan kita nggak ngerti tujuannya apa. Mungkin tujuannya duit, di sebelah sana ada duit. Kita nggak ngerti. Jadi yang mana lawan, yang mana kawan, sekarang kita lebih nggak ngerti lagi. Apalagi sejak banyaknya komal-komalan. Ada yang katanya kawan masuk ke sini komalnya, nanti yang sebelah sini masuk ke sini komal-komalnya. Secara kita lihat sekarang si Miss Gosip ini lagi aktif banget nih, ada di komal-komalnya yang pecinta Niki. Lagi aktif banget nih, dia menyindir-nyindir, ada Lintah Darat, ada Markus, ada yang katanya menjebak, itu udah lagi aktif banget. Aku nggak ngerti karena dia gak berani tunjuk, dia hanya istilah-istilah. Nah, menurut aku istilah-istilah ini kan itu global ya, kita nggak tahu pasti apakah dia disuruh ataukah memang ada misi ke dalam kubunya Nikita Mirzani apa-apa. Kalau aku jujur, aku masih memperhatikan ini gerakannya kemana nih orang. Mungkin karena aku yang nggak pernah komal sama dia, dan aku juga mungkin masih belum welcome karena aku merasakan betapa dia berapa bulan yang lalu menghina mama dari mama almarhum dari Nikita Mirzani, mamahnya yang sudah almarhum, dihina, dikatakan germo, dikatakan menjual anak. Itu yang aku masih belum terima. Tapi kalau mungkin dia aku tidak dikirim dengan video itu, mungkin aku terima, mungkin aku pikir oh udah mungkin ya. Tapi itu yang aku belum terima. Aku masih mau menanyakan dulu maksudnya apa waktu kamu ngomong itu, gitu loh. Gak cukup dengan minta maaf aja. Kalau memang Lintang sudah memproses, ikuti prosesnya. Gitu. Tadi kan Lintang juga sempat di sebelah aku kan. Sempat di sebelah aku, cuman aku lihat Lintang juga belum welcome. Karena ikutin aja proses gitu. Dan begitu juga dengan ke Sandy kan. Sandy juga yang aku tahu Sandy akan diem, kata Sandy gini, diem aja, yang penting diambil aja. Nah aku nggak ngerti, dia minta maaf juga ke Sandy. Aku nggak ngerti ini modusnya apa si Gosip ini. Apakah dia mau menyelamatkan dirinya, ataukah di sana sudah lepas tangan ke dia karena tahu ya udahlah lu terlalu begini, lepas tangan. Gua nggak ngerti yang mana kita ketahuin kayak dia sering ditransfer kan. Mau itu 1 juta, mau itu berapa itu, tapi pokoknya dia sering ditransfer, otomatis kan berarti paling nggak ada bayaran buat sebuah
VT, bayaran buat sebuah dukungan gitu. Secara kan di tempat kita nggak ada. Kok mau dia di tempat kita nggak ada yang bayar-bayar? Kenapa dia mau dengan sukarela masuk? Apakah ini ada misi apa nih? Aku masih membaca di situ. Aku masih setengah menerima dia, setengah lagi aku masih mau bertanya, lu mau apa sih sebenarnya gitu. Nah Besti, kalau Maria Lauta memastikan aman tentang Miss Gossip dan Tessa Mariska Seraya tetap me-warning Zanzabella dan kawan gembor kau yang diduga merupakan pendukung Reza Gladys kini diduga menyindir Miss Gossip. Di mana dalam unggahan videonya Zanzabella yang membahas perihal penjebakan dan hal penjebakan Nikita Mirzani juga pernah dibahas oleh Miss Gossip. Nah, kawan gembor kau dalam unggahan videonya membahas perihal Miss Gossip yang diduga ditolak menjadi buzzer. Duh, apalagi kah ini Besti? Secara dalam video lainnya ia pun diduga menyindir Miss Gossip lagi melalui tangkapan layar percakapan yang ia unggah dan membahas perihal pengkhianatan. Nah, hari ini sidang Nikita Mirzani, tapi gue belum lihat karena semakin lama semakin tidak menarik karena sudah semakin mengerucut. Bahwasannya kita sudah bisa menganalisa Nikita Mirzani itu akan divonis bersalah. Hari ini apalagi yang dia lakukan gebrakannya? Kalau kemarin kan video Dr. Reza yang tidak menggunakan hijab, yang ada di dalam rumahnya itu digoreng-goreng, katanya nggak boleh diputar dikarenakan ada sesuatu, ya kan, penjebakan Nikita Mirzani. Padahal itu di stop karena tidak diizinkan. Dr. Reza Gladys itu menggunakan hijab. Bagaimana mungkin dia bisa mempertontonkan auratnya di depan umum? Kalau memangnya itu dijebak, ya udah pasti dipakailah jilbabnya karena dia tahu ini nanti akan diputar nih di pengadilan. Tapi kan enggak, berarti kan itu bukan dijebak. Nah, kita lihat hari ini apalagi gebrakan ketolilan dari si Nikita Mirzani dan kawan-kawan. Publik pun digegerkan setelah mencuatnya pesan WhatsApp yang diduga berasal dari Miss Gembrot Gosong, di mana di dalam pesan tersebut Miss Gembrot Gosong ini meyakinkan salah satu orang yang telah baik kepada dirinya bahwasanya dirinya tidak akan berkhianat. Hanya saja saya ingin merasa aman tanpa adanya lagi labrak-melabrak. Karena kasus ini pun sudah hampir selesai. Biarkanlah saya mendengarkan ocehan-ocehan mereka. Miss Gembrot Gosong benar-benar ahli untuk memanfaatkan situasi dan kondisi di balik huru-hara ini dengan mencari sejumlah keuntungan pribadi yang menghasilkan pundi-pundi cuan untuk dirinya dan kehidupannya. Wow. Usai dirinya memperkenalkan diri kepada salah satu brand owner sekaligus pemilik pabrik kosmetik dan pabrik farmasi, Miss Gossip ditolak mentah-mentah oleh brand owner tersebut. Dan setelah merasa Miss Gossip tidak masuk ke dalam manajemen perbazeran, Miss Gossip berbelok arah dan sekarang dengan bangganya menunjukkan dirinya bahwasannya dirinya telah masuk ke salah satu manajemen buzzer serta menawarkan teman-teman lamanya untuk ikut. Melalui direct message di Instagram, Miss Gossip pun mengirimkan pesan kepada salah satu pendukung setia Dr. Reza Gladys dengan bunyi, ada rencana cari duit enggak? Namun niat busuk dari Miss Gossip tidak mendapatkan sambutan yang baik. Pesan tersebut ditolak mentah-mentah. Nah Besti, kalau Zanzabella sempat membahas perihal video yang tak berkenan diputar di ruang sidang lantaran Reza Gladys mengenakan hijab, dan ia pun menegaskan bantahannya perihal adanya penjebakan. Bella Sembiring dalam unggahan video di akun TikToknya justru terlihat heran lantaran menurutnya cuma Reza Gladys yang korban pemerasan yang tertekan dan ketakutan tapi ditelepon masih bisa ketawa cena. Hal tersebut pun menjadi pertanyaan Bella perihal tidak diputarnya video saat sidang. Penasaran dengan video yang menjadi barang bukti. Kepo deh aku kak, pengen lihat muka Reza Gladys itu. Bener gak sih dia itu tertekan, ketakutan gitu. Minimal ya tertekannya bener-bener tertekan gitu, bukan ditekan yang lain. Aneh deh, kok barang bukti yang dijadikan untuk laporan tiba-tiba yang diputar itu cuma suaranya tapi tidak videonya. Terus kayak mana mau lihat ekspresi raut wajah tertekan itu kayak mana? Pengen bisa tidur aku kayak mana ini pakai
Terus yang paling aneh itu permohonan untuk tidak ditayangkan itu kenapa tidak jauh-jauh hari? Walaupun sebenarnya dia udah tahu itu resiko. Mau lu alasannya ada yang tidak layak, tidak pantas hanya karena lu tidak menutup aurat gitu kan. Tapi kan lu tetap pakai baju. Kenapa sih pengajuan permohonannya itu tidak dari jauh-jauh hari? Kenapa dadakan gitu, kayak serba taibo tiba-tiba. Reza kayak mananya ini Reza sebenarnya kasus kau ini Reza. Pening kali kepalaku, sumpah. Banyak kali naskahmu. Kenapa dilarang itu disiarkan? Kenapa dilarang? Orang juga nge-live di situ. Waktu diputarnya video rekaman yang direkam oleh sang suaminya, suami Ibu Reza. Kenapa? Takut ya bertolak belakang dengan kesaksian yang secara lisan yang katanya tertekan dan ketakutan. Ternyata di video nggak ada tuh tertekannya, nggak ada tuh ketakutannya. Ketiwi-ketiwi happy banget. Konyol sih. Padahal kan kalau ahli, apa sih namanya itu Kak? Ahli ekspresi ya kalau melihat di rekaman itu. Nggak ada tuh tertekan. Coba deh ahli ekspresi disuruh melihat rekaman video bukti. Terus bukannya video ini yang dilaporkan gitu. Karena merekam tanpa izin, merekam suara terus diedarkan. Kok masih digunakan untuk menjadi barang bukti? Awak nanya aja nih, jangan ngamuk. Ya, awak nanya aja. Terus kok bisa ngelarang-ngelarang gitu? Takut apa? Takut apa? Takut apa? Bohong ya, bohong. Kamu bohong lagi ya. Kamu bilang ketakutan, tertekan. Padahal di video itu yang sebelum break itu jelas loh. Ada nampak loh situ, nggak ada loh kakak, tertekannya kakak nggak ada, ketakutan nggak ada, jebak, kamu jebak. Cuman Reza Gladys, korban pemerasan yang melaporkan Nikita Mirzani merasa tertekan dan ketakutan, tapi di telepon masih ketawa-ketawa. Wagelase yang katanya sampai ke psikolog. Ya, tertekan dan ketakutan. Kalah orang-orang gila di pinggir jalan sana yang kelaparan, yang dilemparin orang pakai batu tapi masih bisa ketawa-ketawa. Ya, yang kena panas, hujan, badai, kakinya terluka, dia masih ketawa-ketawa. Agak-agak beda ini ya memang ya. Kalau Reza kalau ketakutan, kalau tertekan dia ketawa-ketawa. Beda kalau orang gila masih ketawa-ketawa kalau dia karena kelaparan. Iya kan? Acting kode. Ya Besti, emang agak lain kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys ini ya. Rame banget soalnya. Semua pendukungnya kuat. Dan selalu ada aja gebrakannya di tiap sidangnya ya Besti. Dalam pembuktian masing-masing kubu. But anyway, sidangnya masih terus bergulir Besti. Jadi ikutin aja sidangnya dengan tertib. Semoga semakin terang benderang dan semua mendapatkan keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.